Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa ma kunna linahtadiya illa Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibul busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah amma ba'd. Yang pertama-tama guru kita bersama yang kita cintai Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai beliau, selalu memberikan umur panjang, dimudahkan segala dakwanya dan dimudahkan segala urusannya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita telah berkumpul di tempat yang paling mulia, di tempat yang insyaallah paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam rangka acara penutupan sementara daripada majlis beliau Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf. Alhamdulillah, saya belum ada persiapan. Cuman saya akan membawa sedikit daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis itu berbunyi, ana inda dhanni abdi bi fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis qudsi, yang mana Allah katakan, ana inda dhanni abdi bi, aku itu bersama di antara prasangka hambaku. Ketika seorang hamba dia meyakini bahwasannya setiap doa yang dia panjatkan kepada Allah pasti terkabul, dia husnudzon kepada Allah, maka doanya akan terkabul. Tetapi kalau dia suudzon kepada Allah, ya Allah, kayaknya doa saya ini tidak akan terkabul, maka Allah itu bersama dengan prasangkanya dia, maka tidak akan mustajab. Jadi Allah katakan, aku itu ada di prasangka hambaku. Maka kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Kita berprasangka bahwasannya setiap yang Allah berikan, setiap daripada doa kita, pasti insya Allah Allah akan kabulkan. Kemudian, ana ma'ahu idza dzakarani, aku itu bersama, ya, ana ma'ahu, aku bersama daripada hambaku ketika hambaku mengingatku. Kita mengingat Allah di dalam diri kita, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kita. Sehingga salah satu nikmat yang paling luar biasa ketika kita mengingat Allah. Sehingga ketika nanti orang-orang sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah, orang ahli neraka sudah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Lalu Allah katakan kepada para penduduk surga, hal raditum bima qasamtum lakum, wahai penduduk surga, apakah kalian ridha dengan apa yang aku berikan kepada kalian? Kemudian para penduduk surga mengatakan, ya Allah, bagaimana kami tidak ridha? Engkau telah mengizinkan kami mencicipi, menikmati segala kenikmatan surga. Engkau telah memberikan segala kenikmatan yang kami inginkan di dalam surga. Bagaimana kami tidak ridho, ya Allah? Engkau telah masukkan kami ke dalam surga. Lalu Allah katakan, ada satu nikmat yang sangat luar biasa, yang tidak ada tandingannya, bahkan surga itu masih kalah. Apa itu? Allah katakan, yauma uhilla alaikum ridwani fala askhatu alaikum abada. Hari ini kata Allah, aku ridho kepada kalian dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Sehingga disebutkan ada satu orang yang dia itu disiksa
selama puluhan ribu tahun bahkan jutaan tahun di dalam api neraka. Orang, kata Nabi, orang yang paling terakhir masuk surga. Tetapi ketika Allah membuka hijabnya Allah, ya, Allah buka hijabnya Allah sehingga orang tersebut melihat Allah. Allah tanya, berapa lama engkau di dalam neraka? Ketika dia melihat nikmat cahayanya Allah, dia bilang, ya Allah, sesungguhnya aku lupa. Aku lupa akan segala siksaan aku selama puluhan ribu tahun bahkan jutaan tahun. Itu aku lupa. Karena apa? Karena saking nikmatnya daripada memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah Ramadan akan tiba. Sehingga disebutkan di dalam Ramadan itu, hijab antara kita dan Allah itu tidak ada. Sehingga setiap umat Nabi Muhammad yang berdoa kepada Allah, maka langsung mustajab. Ini saja insya Allah yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan dengarkan daripada guru kita. Kepada Ustaz Sukri, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Sagaf. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keafiatan kepada beliau. Allah panjangkan umur beliau dan Allah berikan semangat juang di dalam mengajak umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap dari kalian memperhatikan hal-hal yang harus ia persiapkan untuk mengisi hari-hari yang akan datang. Dan Allah Maha meneliti apa yang kita kerjakan. Allah katakan, hendaknya kita mempersiapkan segala sesuatu untuk kita menghadapi hari-hari yang akan datang. Ini mungkin beberapa minggu ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya kita perlu mempersiapkan diri kita sebaik-baik mungkin, menjaga kesehatan kita, terlebih lagi kita memperbiasakan diri kita untuk terbiasa dengan ibadah, sehingga ketika datang bulan Ramadan kita dengan mudah melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam kitab An-Nasaih Diniyah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memberikan penjelasan tentang keutamaan orang-orang yang bertakwa. Di antaranya kata Habib Abdullah, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan hamba tersebut dari api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, daripada segala urusan yang sulit semuanya akan Allah permudah. Itu Allah berikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan salah satu di antaranya ciri orang itu bertakwa adalah orang itu melaksanakan ibadah puasa. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan puasa seperti apa yang dikategorikan sebagai orang-orang yang memperoleh ketakwaan ketika melaksanakan ibadah puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan penuh dengan keikhlasan,
berharap ridho dari Allah, maka orang-orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang yang dikategorikan oleh baginda Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa. Bahkan di dalam hadis lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Barang siapa yang di malam hari hamba tersebut menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah kepada Allah, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Jadi di siangnya hamba tersebut berpuasa karena Allah, di malam harinya hamba tersebut beribadah kepada Allah, maka hamba tersebut termasuk daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga dengan begitu hamba tersebut patut memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hamba tersebut mendapatkan problem-problem di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri akan memberikan kemudahan daripada problem-problem itu. Olehnya itu, mari kita mempersiapkan diri kita menjaga kesehatan, terutama membiasakan diri kita untuk selalu memperbanyak ibadah kepada Allah. Sehingga dengan begitu kita dengan mudah melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, karena sama-sama kita telah melihat bersama ketika di malam pertama, malam kedua, malam ketiga itu orang-orang beramai-ramai berbondong-bondong datang di masjid melaksanakan ibadah. Namun perhatikan ketika di malam keempat, kelima dan seterusnya, saf-saf yang tadinya penuh sampai ke belakang mulai berkurang sampai di malam yang ke-20 akan penuh kembali ketika di malam takbir. Olehnya itu kita mempersiapkan diri sehingga ketika orang merasa susah, merasa lelah beribadah di bulan Ramadan karena kita telah membiasakan diri kita sebelum datang bulan Ramadan, maka insyaallah dengan mudah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.